Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Susunan acara Sistem Informasi Pelaporan dan Penanganan Banjir Online atau yang disingkat SIPAPBAPRO akan dimulai. Untuk acara yang pertama yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk perkenalan program aplikasi SIPAPBAPRO dan penjelasan alur kerja. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang pada kesempatan pagi hari ini kami undang untuk luring, tapi belum datang, mudah-mudahan nanti bisa segera bergabung. Yang kami hormati Ketua Pelaksana BPBD Kabupaten Kendal atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kendal atau yang mewakili, dan yang kami hormati Kepala Balai PSDA se-Jateng, mulai dari Pemali Comal, Bodri Kuto, Seluna, Bengawan Solo, Probolo, dan Serayu Citandui atau yang mewakili, dan teman-teman dari tim efektif rencana aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 8 tahun 2021. Pada pagi hari ini kami sampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, undangan dan teman-teman tim efektif dalam kegiatan pendampingan petugas untuk pengoperasian aplikasi pelaporan dan penanganan banjir. Bapak Ibu yang kami hormati, undangan atau kegiatan pada pagi hari ini merupakan rangkaian dari milestone atau tahapan pekerjaan yang kami laksanakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas. Nah,
Untuk itu maka kami membuat sebuah aksi perubahan, yaitu pembuatan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Penanganan Banjir Online atau SIPAPABRO yang integratif di Dinas PUSDA Taru Provinsi Jawa Tengah. Mohon izin sebelum kami sampaikan nanti alur flowchart atau alur kerjanya mulai dari instalasi di Play Store sampai dengan pelaporan. Mohon izin kami sampaikan sedikit paparan yang melatar belakangi pembuatan aplikasi ini. Mas Bayu. Di slideshow, Mas. Jadi judulnya adalah ini, yaitu Sistem Informasi Pelaporan dan Penanganan Banjir Online untuk menunjang database kegiatan penanggulangan banjir yang integratif di Dinas Pusda Taru Provinsi Jawa Tengah. Next. Nah, ini adalah kerangka berpikir, yaitu ada 3 kondisi yang belum ideal saat ini, yaitu pelaporan banjir yang masih manual. Jadi kita mengisi form pelaporan, kemudian memfoto, kemudian mengupload di grup WA Posko Banjir, atau dengan laporan WA, kemudian kita posting di grup banjir, sehingga belum terdatabase dengan baik secara otomatis. Kemudian tidak tersedianya database pelaporan dan penanganan banjir. Jadi pelaporan banjir maupun pelaporan penanganan banjir yang kita lakukan selama ini belum terrekod atau belum terekam dengan baik secara otomatis di sebuah database. Masih sporadis dan tercerai-berai, sehingga sewaktu-waktu kalau kita menginginkan itu menjadi sebuah database yang kemudian bisa kita analisa, maka kita perlu effort yang lebih, yaitu menyusunnya terlebih dahulu. Kemudian pelaporan dan penanganan banjir kurang melibatkan masyarakat. Jadi selama ini memang pelaporan banjir dihandle oleh teman-teman yang ada di posko banjir, baik di kementerian, di provinsi maupun di kabupaten. Media-media atau channel yang bisa diakses masyarakat untuk melaporkan banjir ini kurang, sehingga perlu pelibatan masyarakat dalam pelaporan banjir. Nah, yang diharapkan adalah yang pertama dari kondisi yang ada itu, yaitu penanganan banjir, pelaporan banjir dan pelaporan penanganan banjir ini lebih user friendly, nanti berbasis Android. Jadi Android ini kan sudah menjadi sebuah kebutuhan, smartphone Android ini, sehingga saya yakin sudah banyak yang punya, yang dengan itu bisa kita manfaatkan untuk pelaporan banjir. Kemudian tersedia database, sehingga nanti karena semuanya sudah tersistem menjadi satu pintu, nanti siapapun bisa mengakses untuk database-nya. Kemudian akan kita sediakan di aplikasi yang berbasis Android ini pelibatan masyarakat. Jadi masyarakat nanti bisa mengakses untuk melaporkan banjir maupun melaporkan penanganan yang sudah dilakukan. Nah, harapannya adalah integrasi yang bulat kuning itu, integrasi dalam pelaporan dan pelaksanaan dan pelaporan banjir dan pelaporan penanganan banjir. Next. Next. Nah, ini melatar belakangi itu, kemudian kami mencoba membuat solusi inovatif, yaitu membuat aplikasi berbasis Android ini. Next.
Kemudian tujuannya ini secara garis besar itu ada 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang jangka pendek ini kami fokuskan yaitu tersedianya database pelaporan dan penanganan banjir di WS Badri Kuto, karena kami hanya diberi waktu 2 bulan sehingga cakupan atau capaian jangka pendeknya adalah di Badri Kuto dulu, kemudian jangka menengah adalah di WS kewenangan provinsi Pemali Comal dan Badri Kuto, serta WS kewenangan Kabupaten Jepara yaitu Wisobelis dan Karimun Jawa. Kemudian yang jangka panjang itu adalah semua wilayah sungai yang ada di Provinsi Jawa Tengah, baik wilayah sungai provinsi, pusat, maupun kabupaten. Tapi tidak menutup kemungkinan karena ini kami mencoba mengakselerasi untuk capaian jangka pendek ini, kami sudah melibatkan teman-teman yang ada di balai, paling tidak balai Dinas PUSDATER Provinsi Jawa Tengah, sehingga nanti teman-teman balai di 6 balai PSDA se-Jawa Tengah ini nanti bisa mengakses, termasuk nanti teman-teman di Kabupaten Kendal, yaitu PUPR Kabupaten Kendal dan BPBD Kabupaten Kendal. Next. Nah, manfaatnya kami membuatnya menjadi pentahelik, yaitu untuk pemerintah, untuk dunia usaha, untuk akademisi, untuk masyarakat atau kelompok masyarakat, dan media. Next saja, saya pikir ini enggak usah panjang-panjang. Nah, ini pentahapan atau milestone yang kami coba buat sampai dengan nanti finishnya di 4 Oktober bulan depan. Kita sekarang berada di milestone yang ke-6, yaitu minggu ketiga September, dengan agenda yaitu memberikan pendampingan kepada petugas. Sedangkan yang ke depan yaitu nanti minggu keempatnya kita lakukan simulasi, sosialisasi. Nanti akan bedanya apa sih pendampingan kepada petugas dan sosialisasi. Jadi nanti yang pendampingan kepada petugas ini nanti sesuai surat yang kami fokuskan adalah teman-teman petugas yang menangani ini. Untuk yang sosialisasi nanti yang kepala instansi terkait. Jadi objeknya yang membedakan. Kemudian simulasi nanti akan kita coba fokuskan di Sungai Bodri. Kemudian minggu pertama Oktober adalah monitoring dan evaluasi. Kemudian yang jangka menengah, jangka panjangnya kita laksanakan sampai dengan tahun 2022. Next. Nah, ini stakeholder yang terlibat. Next saja lah. Ini next. Ini kuadrannya nggak usah. Next. Ini next juga. Nah, ini tim efektif yang kami buat dengan mentornya adalah Bapak Kepala Bidang. Kemudian timnya ini sebetulnya ada 3, ini belum diupdate. Next saja. Nah, next saja. Nah, ini prototipenya seperti ini. Nanti kita jelaskan. Saya pikir itu yang untuk pengenalan awalnya. Selanjutnya kita ke berarti manual booknya. Nanti teman-teman baik yang ada di sini maupun yang daring, kalau ada pertanyaan silahkan langsung dipotong saja. Gue Mas Bayu yang manual booknya, Mas Bayu buka. Oke.
slideshow. Bukan yang ini. Ini yang Mas Agusman. Jadi saya lupa tadi memperkenalkan, di samping saya ini ada Pak Agusman, beliau yang membantu di programmernya, jadi di pembuatan aplikasinya. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan rekomendasi teknis dan sudah keluar, dan ini hanya tinggal menunggu tes keamanan atau security-nya. Baik, next. Nah, si Papa Bro ini adalah sistem informasi pelaporan dan penanganan banjir yang berbasis Android dan website. Jadi nanti ada yang berbasis Android, ada yang berbasis web. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melaporkan kejadian banjir, bisa melaporkan penanganan banjir yang sudah dilakukan melalui Android dan melalui web. Next, webnya adalah web dinas. Ya. Next. Nah, ini kita langsung praktek saja, Bapak Ibu. Ya. Halo? Kita langsung praktek saja, monggo dibuka Android-nya, kemudian kita panjenengan buka di Play Store, kemudian di searching si Papa Bro. Kalau sudah, kita install, monggo diinstal. Jadi, tapi mohon maaf, ini masih versi awal ya. Jadi versi awal nanti akan menyusul update-update-nya, jadi mungkin nanti ada beberapa bug atau beberapa sistem yang belum bekerja secara optimal. Monggo, sudah nggih? Sudah diinstal. Kalau ada kesulitan langsung dipotong saja. Kemudian setelah diinstal langsung dibuka saja. Next, setelah dibuka. Nah, ini ada dua menu, masuk dan login. Jadi ini belum diperbaiki lebih lanjut. Jadi kita langsung masuk yang masuk saja ya. Diklik yang masuk itu. Diklik masuk. Kemudian di tampilan itu ada menu pelaporan dan penanganan. Kemudian ada rekapitulasi. Jadi pelaporan itu untuk melaporkan kejadian banjir. Kemudian penanganan itu untuk melaporkan penanganan yang sudah dilakukan, baik yang darurat maupun permanen. Kemudian yang rekapitulasi itu rekap pelaporan dan penanganan yang sudah dilakukan. Next. Nah, ini yang halaman login ini untuk petugas posko. Jadi nanti kita akan perbaiki. Jadi untuk masuk awal itu ada dua nanti pilihannya, untuk petugas posko dan untuk masyarakat. Yang untuk masyarakat nanti nggak perlu login, nggak perlu username sama password, langsung. Karena lebih sederhana, nanti format laporannya lebih sederhana. Nah untuk yang petugas posko itu nanti kita beri akses username sama passwordnya, karena nanti yang dimasukkan lebih lengkap, lebih detail laporannya, sesuai dengan laporan kejadian banjir yang selama ini posko banjir sudah laporkan. Nanti akan kita beri masing-masing balai
dan teman-teman di PUPR Kendal dan BPBD Kabupaten Kendal akan kita beri username sama password untuk mengakses yang login. Next. Nah, ini kita tadi masuk yang tanpa login, tanpa username sama password. Pelapornya, oh ini manual booknya masih yang lama ini ya, masih ada pemerintah masyarakat. Nanti yang terbaru sudah tidak seperti ini. Jadi nanti yang dimasukkan di pelapor itu adalah identitas pelapor, nama, kemudian HP, waktu lokasi, dan keterangan tambahan. Next. Yang di pelaporan, kemudian waktu dan lokasi itu tinggal diklik saja tanggalnya, dengan yang sebelah kiri sudah otomatis, mau diklik yang tanggal berapa, kemudian jamnya sudah connect. Kemudian lokasi ini ada dua, yaitu yang otomatis koordinatnya itu nanti dilingkan dengan Google Map. Jadi Bapak Ibu tinggal ngeklik aja yang ada gambar Google Map-nya itu, nah itu sudah keluar koordinatnya, latitude dan longitude-nya. Kemudian untuk desanya tinggal masukkan saja desa mana, kecamatan atau kabupaten kota mana. Kemudian keterangan tambahan. Keterangan tambahan ini untuk mendeskripsikan kejadian banjir. Misalkan kejadian banjir itu terjadi di sungai apa, kemudian menggenangi jalan atau menggenangi pemukiman. Nanti ditulis semuanya di situ. Ini yang versi pelapor ya, karena tadi nggak pakai login, pelapornya adalah pelapor masyarakat. Jadi ini lebih simpel, lebih simpel. Kemudian tinggal disubmit. Kalau sudah selesai disubmit. Nah, yang penanganan, kita masuk yang penanganan itu juga ada dua, yaitu kita tinggal masukkan nama, kemudian alamat serta nomor telepon, kemudian deskripsi penanganan banjir yang sudah dilakukan itu seperti apa darurat atau sudah permanen. Ini penting Bapak Ibu untuk kita laporkan karena untuk asesmen banjir. Jadi asesmen banjir itu kan apa yang sudah dilakukan, kemudian pokoknya info terkait banjir itu. Nah, info tentang penanganan banjir ini sangat perlu untuk mengidentifikasi perlu tidaknya penanganan lebih lanjut di daerah itu. Misalkan kalau banjirnya belum ada yang menangani sama sekali sehingga perlu penanganan darurat, maka kita laksanakan penanganan darurat dan sebagainya. Saya pikir itu kolom-kolomnya sudah ada, kemudian tinggal disubmit. Nah, nanti kalau sudah disubmit itu nanti dia minta foto, baik di pelaporan maupun di penanganan, itu nanti setelah disubmit dia minta foto. Nah, foto ini ada dua. Foto ini bisa diambil dari media internal HP, dari memori internal HP, atau langsung diambil dari kamera pada saat itu juga. Nah, ini ada dua. Monggo mau dipilih yang mana. Setelah itu sudah upload to server ya. Upload to server, kemudian selesai. Kemudian nanti itu muncul seperti di contoh itu ya, di pelaporan terakhir atau di rekapitulasi ya. Di rekapitulasi itu sudah dilihat, kalau di pencet di rekapitulasi itu nanti kita bikin rekap per bulan.
dalam 1 tahun itu. Kemudian kalau mau lihat pelaporan yang terakhir atau histori pelaporan yang sudah dilakukan itu bisa dilihat di bawahnya. Jadi formatnya nanti seperti ini dan itu nanti bisa dicetak dalam bentuk PDF. Jadi ketika diklik cetak itu nanti bisa dilihat sebagai format PDF. Nah, bisa disimpan atau langsung bisa dicetak dengan printer. Untuk formatnya, ini sengaja kami ambil format bukan dari format A, format B, karena pertimbangannya seperti ini. Sepengetahuan kami yang terakhir itu kan 2019 itu ada dari Kementerian PU itu tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Banjir. Nanti kami tampilkan. Nah, di Satuan Pelaksana Penanggulangan Banjir itu ada formatnya, format pelaporan kejadian banjir. Nah, kita mengacu ke situ, yang kita masukkan apa yang dibutuhkan untuk pelaporan itu mengacu ke situ. Nah, format A ini menurut hemat kami, format A ini sudah tercover di sini. Yang dibutuhkan atau yang dimasukkan di format A ini sudah tercover ke sini, kecuali format B. Karena berdasarkan hemat kami kan format B ini kan terkait dengan data-data yang menunjang di format A ya. Data hidrologi, kemudian data yang lain terkait kejadian banjir. Nah, itu memang tidak kami masukkan karena yang paling penting adalah untuk merespon itu adalah di laporan kejadian banjir. Next. Nah, itu yang dari Android ya, operasional dari Android seperti itu. Kemudian yang di desktop web ini memang belum diintegrasikan, tapi prototipenya sudah jadi. Jadi teman-teman nanti selain bisa melaporkan di Android juga bisa melakukan pelaporan melalui website di desktop atau komputer. Sekaligus nanti yang diberi username sama password teman-teman balai itu nanti bisa mengelola desktop website ini. Jadi desktop website ini nanti rekapnya semua pelaporan dari Android itu masuknya ke sini, ke desktop website ini. Jadi teman-teman nanti bisa ngelola di situ, pengen ngambil data yang diambil mana, nanti bisa di situ. Next, Mas. Nah, ini yang login tadi, Mas. Nah, login tadi back. Nah, ini nanti nunggu username sama password. Nanti diberikan Pak Agusman, nunggu. Kemudian next. Nah, ini tampilan di pelaporan nanti yang desktop itu seperti ini, yang website. Jadi teman-teman nanti bisa mencetak dalam format PDF atau mengekspor dalam bentuk Excel. Mau pilih yang mana? Next. Kemudian mau melaporkan lewat desktop web juga bisa. Intinya ada dua, yaitu pelaporan dan penanganan. Next. Nah, ini yang penanganan sama. Next. Nah, ini foto juga seperti itu. Nah, ini yang untuk balai ya. Untuk desktop teman-teman balai. Mohon maaf untuk yang desktop website ini sementara kami berikan untuk adminnya, untuk teman-teman balai di balai kami, balai PSDA. Untuk yang teman-teman dari BPBD Kabupaten Kendal dan PUPR Kabupaten Kendal itu mohon maaf tidak kami berikan akses untuk yang ke desktop web, tapi kami berikan akses untuk yang Android saja, karena nanti kalau ini yang akses banyak desktop websitenya, karena ini nanti desktop web ini nanti domainnya kan kita pakai domain jatengprof.go.id, nanti
semakin banyak yang mengakses adminnya ini, nanti kami khawatir dari sisi security atau keamanannya nanti kami dikomplain sama teman-teman Diskominfo. Sehingga untuk sementara ini kami adminnya, untuk ini kami sampaikan ke Balai PSDA kami dulu. Next. Nah, ini yang balai nanti seperti ini, apa namanya, overview-nya di websitenya. Ini masih belum 100% fix ya, karena masih berkembang dan nanti akan ada kelanjutan, ada kelanjutan pendampingan petugas untuk lebih memahirkan teman-teman petugas yang ada di balai. Kemudian next. Nah, ini Bapak Ibu, jadi si Papa Bro yang berbasis di website ini kami integrasikan dengan aplikasi yang sudah ada, yaitu sebelumnya sudah ada namanya aplikasi Format A di website Dinas Pusdata Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini biar tidak kebanyakan aplikasi, ini kami integrasikan. Jadi nanti yang di format A itu nanti kami integrasikan menjadi si Papa Bro ini, karena pada dasarnya sama, yaitu pelaporan banjir. Next. Jadi ada pengawas regu, petugas posko dan segala macam. Next. Nah, ini tampilan websitenya yang di desktop. Next. Nah, ini ada sekilas video pengoperasian ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk ditampilkan. Monggo, Mas. Nah, karena dubbingnya belum ada, saya dubbing sendiri ya. Ini mulainya dari Play Store, di-download. Detik si Papa Bro, kemudian keluar, kemudian diinstal. Nah, ini kemudian masuk di aplikasinya. Ada 3 menu, pelaporan, penanganan, dan riwayat atau rekapitulasi. Nah, ini masuk Bro tanpa login. Nah, ini yang dimasukkan nama pelapornya, alamat, sama nomor telepon. Ini untuk memudahkan kami cross check ke lapangan. Jadi nanti kalau masyarakat melaporkan meninggalkan nomor telepon, kan kita nanti bisa sama-sama cek ke lapangan. Ini yang penanganan juga sama. Yang rekapitulasi ini isinya dalam 1 tahun itu bagaimana kejadian banjir yang terjadi, sekaligus ada riwayat pelaporannya.
Nah, ini yang pakai apa namanya login, ini pakai username sama admin. Yang ini khusus nanti untuk petugas posko. Jadi lebih detail. Dimasukkan namanya, kemudian alamat pelapor, kemudian nomor telepon, kemudian waktunya, lokasi, tanggal berapa, jam berapa, oke. Kemudian sungainya apa? Ini untuk petugas posko, gitu. Jadi memang lebih lengkap. Sungai atau daerah aliran sungai apa? Nah, kemudian lokasinya ini untuk koordinat. Ini kita linkkan dengan map, diklik saja langsung. Nah, ini udah keluar koordinatnya, lintang bujurnya. Nah, ini perkiraan dampak bencana. Yang meninggal berapa, yang hilang berapa, luka berat, mengungsi berapa orang, terus kemudian kerusakan. Ini bang pemukiman ini berapa kakak. Ya, terus kemudian luasan banjirnya ini menggenangi berapa hektar. Kemudian sarana umumnya ini yang terkena apa? Dalam satuan berapa buah ya? Apa misalkan masjid atau gereja atau balai kelurahan, sawah mungkin ada berapa hektar, jalan ada berapa kilo. Kemudian sumber daya yang tersedia ada atau tidak. Kalau tidak ada, ditulis tidak ada. Kalau ada ya ditulis. Misalkan ada sandbag berapa di balai. Kemudian penanganan darurat yang telah dilakukan. Nah, ini apa untuk yang infrastruktur SDA sudah dilakukan penanganan darurat belum? Kalau belum ya ditulis belum, kalau ada ya ditulis jalan, jembatan apa. Nah, ini kendala apa? Kemudian kebutuhan mendesaknya apa? Misalkan makanan atau penutupan bobolan mungkin dan yang lain-lain. Kemudian disubmit, setelah disubmit nanti keluar permintaan fotonya. Fotonya itu bisa ngambil dari eh, memori internal HP yang sudah difoto sebelumnya atau langsung ambil dari kamera. Nah, itu. Nah, ini detailnya nanti seperti ini. Nah, kalau mau dicetak bisa formatnya ini PDF atau langsung di print juga bisa dikonekkan dengan printer yang ada di ruang kerja masing-masing.
Kemudian yang penanganan ini yang berdasarkan petugas posko ya, jadi juga lebih komplit. Kemudian penanganan banjir yang sudah dilakukan itu bagaimana? Mulai dari input sungainya, sungai apa, kemudian lokasinya disetting dengan Google Map, kemudian penanganan darurat atau permanen yang telah dilakukan apa? Misalkan sudah dilakukan penutupan bobolan dengan sandbag atau peninggian tanggul dengan sandbag dan segala macam. Atau sudah dilakukan pekerjaan permanen, misalkan dengan perkuatan tebing menggunakan bronjong, menggunakan pasangan batu dan segala macam. Keterangan tambahan ini yang belum bisa terdeskripsi di penanganan darurat itu bisa ditambahkan di keterangan tambahan. Itu setelah disubmit, nanti diminta fotonya juga, bisa diambil dari kamera langsung atau dari galeri. Nah, kemudian diupload ke server, nanti sudah terekam di server di dinas. Kemudian bisa dicetak dalam bentuk PDF. Nah, kemudian yang terakhir yaitu rekapitulasi. Itu ada rekap pelaporan dan rekap penanganan. Nah, ini nanti outputnya seperti ini. Yang penanganan juga kurang lebih sama. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu terkait video. Sebelum kita diskusi, nanti ini ada tambahan dari Pak Agusman. Monggo, Pak Agusman, nanti yang bantu kita di programmer. Monggo, Pak Agusman. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Anas. Yang pertama-tama, yang terhormat Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah, terus Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kendal, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kendal, terus Kepala Balai PSDA Pemali Comal atau yang mewakili, Kepala Balai PSDA Bodri Kuto atau yang mewakili, Kepala Balai PSDA Serang Lusi Juwana atau yang mewakili, Kepala Balai PSDA Bengawan Solo atau yang mewakili, Kepala Balai PSDA Progobogo Wontolo Ulo atau yang mewakili, Kepala Balai PSDA Serayu Citandui atau yang mewakili. Terus dari Kepala Seksi PBB dan Bidang SPP Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Serta tidak lupa tim efektif yang membantu dalam pengembangan sistem SIPA-PABRU ini. Ya, mungkin saya akan menambahkan apa yang sudah dijelaskan dari Pak Anas tadi mengenai program pengembangan aplikasi SIPA-PABRU yang akan mendukung nanti tugas dari Pak Anas ini. Untuk operator bisa ditampilkan PowerPoint-nya.
Ya, pada intinya ini aplikasi Sipapabro ini nanti terbagi menjadi tiga bagian modul utama ya. Yang pertama itu mobile application Android, yang berikutnya back office website, yang berikutnya adalah website untuk modul mobile application tadi udah banyak dijelaskan oleh Pak Anas. Yang pertama ada modul pelaporan, jadi masyarakat atau dari petugas posko nantinya bisa input data pelaporan, kejadian pelaporan bencana di daerahnya masing-masing atau di daerah kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, ada juga modul penanganan, coba di next Mas, di next setelah halaman utama, itu modul penanganan, yaitu nanti selain melakukan pelaporan kejadian bencana, masyarakat atau dari petugas posko juga bisa melaporkan modul penanganan. Misalkan penanganan apa sih yang sudah dilakukan di lapangan gitu, atau gimana. Di situ sudah ada di tampilannya itu ada form penanganan, terus di rekapitulasi itu ada statistik grafik penanganan yang dilakukan oleh dinas maupun masyarakat. Next berikutnya. Nah, ini dashboard back office merupakan halaman utama pada website back office yang berisi menu grafik dan list kejadian bencana terakhir. Nanti di sini saya akan menjelaskan bagian pelaporan dan penanganan dari yang dilaporkan. Nanti yang dilaporkan dari aplikasi mobile, nanti tentunya datanya diterima di back office penanganan Sipapabro itu, penanganan atau pelaporan dari Sipapabro itu. Nanti saya akan menambahkan di situ mungkin, karena ini yang menghadiri mungkin dari admin ya Pak ya, sama petugas posko ya. Nanti saya akan menjelaskan lebih banyak di sini mungkin nanti, karena yang di aplikasi mobile tadi udah secara garis besar sudah banyak dijelaskan oleh Pak Anas. Jadi nanti saya akan menambahkan di back office-nya ini. Nanti untuk admin balai bisa menambahkan kayak user atau bisa ekspor PDF dari back office dan lain sebagainya. Terus next Mas. Ya, ini tampilan modul pelaporan. Nah, itu kalau di website tentu tampilannya itu bentuknya tabel ya. Di situ ini masih screenshot yang lama. Ini karena program perubahan dari Pak Anas ini timeline-nya sangat cepat dan perubahan pengembangannya itu cepat juga. Jadi kalau kita misalkan bikin modul pelaporan, nanti antara modul bikin di itu namanya PDF manual book-nya kadang nggak sesuai sama perkembangan yang sudah ada, karena itu berkembang cepat sesuai dengan permintaan dan penyesuaian dari stakeholder. Jadi kami masih terus mengembangkan atau menyesuaikan kebutuhan dari stakeholder pada aplikasi ini. Jadi kadang tampilan di manual book sama tampilan di aplikasi beda. Nanti di back office nanti sudah ada, di situ ada bisa ngedit data, terus dia bisa ekspor Excel juga, data secara keseluruhan. Yang berikutnya bisa delete juga. Klik next, Mas. Modul penanganan sama, isinya sama. Nanti dari back office bisa menambahkan data penanganan,
mengedit data penanganan yang masuk dari mobile atau dari back office, terus ekspor PDF, dan delete data penanganan. Klik next. Terima kasih. Jadi menambahkan sebentar, mungkin ini dari aplikasi mobile Android ini tidak semuanya device support. Jadi device support yang paling rendah tingkatannya adalah nanti di Android yang KitKat. Android KitKat sempat saya coba sama Pak Anas di Android Ice Cream Sandwich, ternyata datanya itu tidak muncul karena perubahan pengembangan atau library code-nya udah berbeda. Makanya nanti diusahakan device-nya itu dari minimal API-nya yaitu dari Kotlin, dari KitKat, yaitu API nomor 19. Kira-kira seperti itu. Dari teman-teman ada kesulitan nggak untuk instalasi atau proses download di Play Store? Karena kemarin saya juga ada mengalami masalah. Ketika download itu aplikasinya nggak bisa diinstal karena tertunda bilangnya. Itu ada masalah, bisa dibenarkan di meng-clear cache atau menghapus data dari Play Store tersebut. Jadi kemarin pas coba saya download di Play Store, itu muter-muter terus nggak nyampe-nyampe gitu downloadnya. Dan setelah itu ternyata perlu dilakukan clear cache atau penghapusan data pada Play Store. Dari teman-teman mungkin ada kesulitan atau nanti bisa menghubungi kami, atau ada bug atau nanti untuk pengembangan selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini seperti saya sampaikan tadi, saya akan lebih banyak menyampaikan di halaman back office nanti karena itu berkaitan dengan pembuatan itu Pak, user buat petugasnya itu. Kan nanti dari teman-teman admin balai bisa petugasnya itu siapa sih? Nah itu perlu dibuatkan user biar nanti laporannya bisa enak di aplikasi mobilnya, bisa lengkap itu loh Pak. Untuk operator Mas Bayu bisa diakses di sipapabro pusdataru.jatengprof.go.id. Bisa ditampilkan di layar. Dibuka aja Mas Bayu. Untuk teman-teman balai sudah mendapatkan akses loginnya, sudah dijapri dari tim atau belum? Itu saya sudah mengasihkan akses buat admin balainya. Si Pak Pablo nggak pakai strip Mas Bayu, langsung si Pak Pablo. Si Papa. Si Papa dot pusdataru, nya dihapus Mas. Si Papa dot pusdataru dot jatengprof.go.id. Nah, nanti untuk teman-teman balai atau dari stakeholder yang berkepentingan bisa di sini. Nah, sekilas di sini, ini halaman home dari websitenya. Ya, sama kurang lebih. Ada menu pelak. Di sana ada banner aplikasi. Berikutnya ada menu utama. Menu utamanya juga sama kayak di aplikasi mobile, yaitu menu pelaporan, menu penanganan, dan menu rekapitulasi. Nanti kalau halaman ini sebenarnya untuk masyarakat umum yang menggunakan yang akan mengakses website. Jadi bisa selain dari aplikasi Android, masyarakat juga bisa melakukan input pelaporan dan penanganan dari website dengan mengakses link tersebut.
Nanti ini isinya sama dari menu pelaporan, penanganan, rekapitulasi, isinya sama yang kayak di apa mobile device. Mungkin bisa dibuka satu Mas yang menu pelaporan. Ya, ini sama. Tapi di sini form yang ditampilkan adalah form untuk publik yang tentunya untuk detail aplikasinya, detail formnya tidak ditampilkan. Jadi cuman informasi umum gitu loh. Nah, nanti setelah disimpan nanti juga ada upload video di lapangan upload gambarnya juga. Setelah itu bisa terkirim di back office-nya kita. Back lagi, Mas. Yang berikutnya coba kita lihat yang penanganan juga sama. Ini sama kayak yang di aplikasi mobile. Jadi selain dari aplikasi mobile, kalau masyarakat juga bisa mengakses dari aplikasi website. Misalkan kadang kan orang lebih nyamannya langsung akses websitenya atau ada yang lebih nyamannya install aplikasi lewat Play Store gitu. Bisa ada pilihan-pilihan tersendiri sesuai keinginannya. Terus kembali Mas. Terus menu rekapitulasi sama, coba detail. Nah, ini ada pelaporan penanganan. Coba diklik satu Mas yang. Ya, ini pelaporan 2021 nanti ini per tahun sih nanti. Bisa ekspor PDF juga, melihat detailnya juga. Coba diklik detailnya. Nah, ini sama. Di pelaporan pun juga sama. Ini semua record semua pelaporan dan penanganan. Tentunya seperti itu. Terus kembali ke halaman utama, Mas. Klik logo Pusdataru itu yang di atas. Klik, lihat. Oke, sekarang kita lanjut langsung ke login-nya. Login di pojok kanan atas. Nah, teman-teman kalau udah menerima akses adminnya, silahkan bisa login pakai akunnya masing-masing. Sudah di-share Mas Bayu? Sudah ya? Silakan login pakai akunnya masing-masing. Di sini nanti Mas Bayu coba yang Budrikuto aja karena Budrikuto hadir di sini kan. Coba login pakai Budrikuto Mas Bayu. Yang belakang huruf 1 kayak Mas Bayu itu. Angka 1, angka 1. Oke. Dari admin balai lainnya sudah masuk atau ada yang belum? Kalau ada yang belum bisa langsung lewat chat atau lewat reaction nanti bisa dibantu dari tim yang ada di sini. Dari Pemali Comal dulu, dicoba dulu, bisa login enggak? Pemali Comal. Belum bisa, Pak. Belum terdaftar. Internet. Gagalnya di mana, Bu Yanti? Ada tulisannya belum terdaftar.
Oh, Jadi itu dari passwordnya, emang saya berikan kombinasi huruf dan angka, mungkin diteliti Ibu yang apa hurufnya juga passwordnya. Kalau enggak bisa di copy aja, misalkan desainnya dari WA bisa di copy langsung untuk login. Dia salah, Pak, tulisannya, Pak. Untuk pemali comal sudah desain Mas WA, sudah di Japri ya, lewat WA. Oh, lewat chat. Itu bisa di copy aja Bu, dari chat apa Japriannya itu di copy terus dipastekan di username sama passwordnya. Sambil menunggu dari pemali comal, kita lanjut Bodrikuto di sini. Yang berikutnya dari Seluna. Dari Seluna gimana? Sudah bisa login apa belum? Dari Seluna belum bisa login, Pak. Keterangannya sama, username belum terdaftar, passwordnya salah. Passwordnya salah ya. Saya coba dulu di sini. Ini saya coba dari laptop bisa, Pak. Mungkin nganu aja, Pak, kalau di ya bisa di copy paste aja, Pak. Itu kan dikirim lewat apa? Chat Japrian di Zoom kan. Itu di copy terus dipastekan di username passwordnya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke Balai Solo. Balai Solo hadir atau enggak ini? Dari Balai Pengembangan gimana? Sudah login apa belum? Solo belum bisa masuk, Pak. Belum bisa masuk ya? Belum, Pak. Jadi untuk gambarnya seperti ini sih. Kan dari tim kami sudah apa? Nge-share username sama password. Itu dari chat Zoom itu kalau bisa di copy aja sih. Di copy. Karena kemarin sudah saya cek udah bisa login. Masih belum bisa ya? Bisa sih, Mas. Tidak sedatan. Oh, bentar. Dari teman-teman mengakses back office-nya yang situs apa? Si papabro.jatengprof.go.id atau enggak? Di papabro.pusdataru.jatengprof.go.id. Pastikan apa ngaksesnya dari situ. Linknya. Kalau linknya sudah benar, nanti coba login pakai username password yang telah diberikan. Jadi untuk kesempatan hari ini kita loginnya untuk back office yang website, bukan lewat yang apa aplikasi Android-nya. Oke, lanjut lagi ke Probolo. Gimana? Probolo sudah bisa login atau belum?
Untuk Probolo hadir Mas Bayu. Hadir ya. Probolo sudah bisa login, Pak. Sudah bisa login ya? Sudah, Pak. Dari Probolo sudah bisa login. Berikutnya ke Sercit. Ke Serayu Citandui. Bisa login apa belum? Sercit juga sudah bisa login, Bapak. Sudah bisa login. Berarti tinggal nunggu dari Pemali Comal, Seluna, sama Bengawan Solo. Untuk Pemali Comal sudah bisa login. Untuk link loginnya sudah di-share lewat chat Zoom-nya. Itu bisa diklik, nanti username password-nya bisa digunakan untuk login. Untuk Pemali Conal, Seluna, sama Bengawan Solo masih kesulitan ya untuk loginnya. Masih belum terdaftar untuk loginnya yang Pemali Comal, Kuto, sama Seluna. Sama Solo, Pemali Comal, Seluna, sama Solo. Gimana? Masih ada kesulitan untuk loginnya? Masih kesulitan, Pak, dari Seluna. Oh ya, Pak. Saya bantu ya, Pak. Itu di chatnya, chat Zoom, itu dari tim kami udah dari tim pengembangan sudah mengirimkan link. Nah, dari link situ nanti coba login. Kalau enggak, di-share yang link loginnya aja, Mas Bayu, biar langsung ke link loginnya. Nah, itu linknya si Papa Pusdataru jatengprof.id/login. Itu di-share dulu Mas Bayu, coba. Yang belum bisa sambil saya pandu, nanti sambil jalan, kalau tetap belum bisa nanti bisa menghubungi tim dari pengembang, sambil kita nanti lanjut langsung ke back office-nya. Sudah diklik linknya di Zoom-nya. Yang link yang terakhir, link yang bawah, sudah diklik. Kalau sudah, langsung copy username ke form username, ke isian username. Di copy, masukkan ke username. Kalau sudah, passwordnya di copy, terus masukkan ke password. Terus klik login. Diklik di login, bukan yang halaman home. Masuk, diklik yang login. Sudah? Sudah bisa login atau masih ada kesulitan? Dari Pemali Comal, Seluna, sama Bengawan Solo masih kesulitan atau sudah bisa login? Masih gagal login, Pak. Masih gagal login. Nanti untuk Solo masih belum, Pak. Itu bisa masuk pakai passwordnya yang akun SBP dulu bisa masuk.
Jadi username-nya sama, cuman passwordnya bisa masuknya pakai yang akunnya SBP. SBP yang dulu ya. Berarti mungkin Ya, linknya yang dulu. linknya kan ini untuk apa link si Papa Bro ini saya bedakan sama yang format A dulu. Jadi linknya baru si Papa Bro .pusdatarujatengcross.go.id itu yang di share di apa chat. Linknya pakai itu. Nanti coba login lagi sambil mengikuti. Untuk pemali comal gimana, sudah bisa login? Masih belum bisa, Pak. Oh, masih belum bisa. Ya, Nanti passwordnya ikuti dulu ya Bu, sambil nanti kalau belum bisa tanya dari ke tim dinas apa biar di apa koordinasi lewat WA atau apa yang nanti. Sementara ini nanti saya akan apa demo dulu. Terus untuk Saluna gimana? Untuk Saluna sudah bisa apa belum? Sama Pak, dari Seluna juga belum bisa login. Oh, ya nanti bisa koordinasi sama tim yang di dinas ya Pak ya untuk username passwordnya, terus link loginnya. Karena ini mungkin nanti karena waktunya terbatas saya langsung demo aja, bisa diikuti yang sudah login dulu. Nanti bisa disimak dulu, nanti kalau belum bisa koordinasi dari tim dinas. Untuk Mas Bayu kembali ke website back office-nya, kita login pakai Bodrikuto. Jadi untuk username sama passwordnya itu emang kudu pas. Kalau pertambahan spasi atau kesalahan kebedaan satu huruf satu saja itu emang sudah tidak bisa login. Nah ini di tampilan dashboard admin. Di sini saya akan buka yang pelaporan dulu Mas. Nah, pelaporan ini data pelaporan yang sudah diinputkan. Di situ ada detail, terus edit, delete. Nanti dari data yang diinput dari mobile application atau website, nanti masuknya ke sini. Bisa dicetak PDF juga. Terus di sini ada ekspor data pelaporan. Kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya kita masuk ke penanganan, Mas. Penanganan sama, di sini bisa menambahkan data penanganan yang dilakukan di lapangan tentunya, terus bisa melihat detail penanganan, mengedit data penanganan, dan menghapus data penanganan. Selain itu, kita bisa mencetak dalam format PDF. Coba buka satu Mas Bayu, di yang paling atas mungkin, klik detail, klik detail. Nah, itu di bagian pojok ada action, terus di aksi itu ada export PDF. Coba di export PDF Mas Bayu. Nanti dia akan buka tab baru. Di scroll ke atas, bagian pojok kanan atas, aksi, nah, terus ada cetak PDF. Di penangan tadi ada Mas kayaknya. Oh, ya. Yeah. Di detail penanganan benang. Sorry untuk penanganan belum saya kasih link PDF-nya. Coba masuk ke pelaporan Mas Bayu. Nanti saya tambahkan klik detail. Nah, itu ada ekspor PDF bisa diklik. Jadi bisa selain dari apa
mobile application bisa lewat sini juga. Nanti bisa milih, di situ kan ada destinasinya, bisa printer atau bisa diekspor ke PDF. Coba diklik di destination itu, Mas. Di atas sendiri, color, ya itu. Atasnya, ya itu bisa save as PDF atau printer yang aktif, bisa dicetak seperti itu. Nah, terus cancel, Mas. Kita masuk ke webnya lagi, web back office. Terus dari halaman dari sidebar sebelah kiri yang ada foto di balainya, logout, scroll ke bawah. Nah, itu kan ada user. Coba buka user, Mas. Nah, ini merupakan user, dulu kan ada aplikasi format A itu. Nah, itu ada user, admin, dan petugas posko. Nah, user ini bisa dibuat login yang back office sama mobile application. Dari admin Bodrikuto ini juga bisa menambahkan data user. Nah, tambah data di situ. Nah, ini kalau mau menambahkan admin. Jadi admin di sini nanti dia otoritasnya bisa lebih luas, dia bisa menambahkan user lain, dia bisa menambahkan user lain seperti user admin atau petugas posko. Kalau di sini kan untuk halaman user, levelnya nanti bisa admin atau login posko. Nah, ini untuk menambahkan admin baru, bisa lewat user ini. Nah, karena di balai mungkin adminnya saya buatkan satu-satu, udah ada satu admin di situ. Nanti kalau mau nambah admin lagi bisa lewat user ini. Nah, untuk berikutnya ini bagian yang saya pengen tekankan, yaitu di petugas. Coba ke bawah, Mas. Di halaman sidebar sebelah kiri. Terus regu piket. Nah, itu ada pengawas regu sama petugas posko. Dan pengawas regu itu kayak yang mengawasi petugas posko. Nanti bisa ditambahkan lewat sini. Terus berikutnya kita masuk ke petugas posko. Untuk balai-balai yang sudah login bisa masuk ke menu data petugas posko. Nah, nanti di sana ada button tambah data. Silakan untuk yang sudah bisa login masuk ke petugas posko terus tambah data. Nah, di sini coba kita menambahkan petugas posko baru. Nanti jadi di sini kan ada penambahan petugas posko baru. Dari petugas posko baru nanti bisa buat login ke mobile application atau back office. Perbedaannya apa antara login sama tidak login? Perbedaannya adalah untuk isian login itu lebih detail, lebih banyak seperti jumlah orang meninggal, dampak bencana, dan lain-lainnya itu ada di user yang bisa login. Sedangkan user umum nanti paling isinya informasi personal, lokasi kejadian bencananya di mana, terus keterangan tambahan. Jadi untuk user yang bisa login itu isiannya lebih detail. Untuk sekarang mungkin kita input data petugas posko sudah untuk teman-teman yang bisa login sudah ke halaman ini. Dari balai di mana tadi? Probolo sama Seluna sudah masuk halaman ini. Kalau sudah masuk, kita coba inputkan data petugas posko. Ini untuk Bodrikuto, nanti bisa contoh siapa Mas ini untuk Bodrikuto? Siapa namanya untuk Bodrikuto siapa? Mustaqim. Oke.
Nama tengah, nama belakang bisa dikosongin. Pria itu tanggal lahir itu default gitu bisa sih. Kalau mau diisi data aslinya nggak apa-apa. Terus alamatnya bisa diisi, kalau bisa diisi. Ungaran Barat, sampel aja. Nanti bisa diedit lagi, Mas. Terus nomor handphonenya ini tidak wajib, tapi kalau bisa diisi. Nanti kalau buat menghubungin biar enak. Jadi itu ada form yang wajib sama yang tidak wajib. Yang bintang itu wajib, yang tidak ada bintangnya itu bisa dikosongin. Username-nya misalkan Mustaqim gitu. Oke. Passwordnya diusahakan sama. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 atau apa ini. Biar mudah, nanti kita coba login di mobile aplikasinya pakai apa user ini. Simpan. Nah, di sini berarti dari Bodrikuto sudah menambahkan petugas posko 1 orang. Nanti bisa dilengkapi petugas poskonya ada berapa, bisa ditambahkan. Jadi kalau buat petugas posko kan nanti isiannya tentunya berbeda sama masyarakat umum untuk pelaporannya. Oke, sampai sekarang, sampai tahap ini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman balai? Nanti mungkin setelah ini bisa dilengkapi sih data petugas poskonya. Kalau belum ada, coba Mas Bayu ke mobile aplikasi Android-nya, kita coba buat login, apakah bisa login, atau masih belum bisa. Ya, di share screen yang HP. Jadi nanti tahap awal dari teman-teman admin balai biar apa? Nanti kan kalau ada petugas posko kita pelaporannya kan bisa jadi lebih mudah karena ada mobile device di setiap usernya. Nanti kalau ada kejadian bencana, misalkan ada petugas posko yang lagi piket bisa langsung melaporkan lewat aplikasi Android-nya di situ. Mas, yang apa namanya connect dengan Google Map itu kan yang cuma koordinat ya, Pak Agusman ya? Apa? Terkini, Pak. Nah, ya, yang desa kecamatan kan enggak. Untuk sekarang sudah otomatis, Pak. Jadi kalau digeser ya? Dia otomatis ngisi apa sesuai lokasinya itu sih, desa, kecamatan sama kabupaten kotanya otomatis. Oh. Begitu pula dengan koordinatnya. Berarti harus lokasinya harus pakai koordinat itu ya? Harus pakai Google Map itu ya? Iya, itu pakai Google Map. Cuman untuk yang lokasi koordinat itu kan saya disable, Pak. Jadi nggak bisa diedit. Tapi untuk desa, terus kecamatan, sama kotanya itu bisa dihapus, Pak. Jadi walaupun di mapnya nanti digeser-geser dan diisiannya berubah, tapi itu bisa disesuaikan, Pak. Bisa dihapus dan disesuaikan. Oh, bisa digeser-geser, Mas Takim.
Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm. Oh, iya. Berarti anu Mas, maksudnya Pak Takim itu kan gini Mas, yang melaporkan petugas posko itu kan yang ada di kantor balai. Nah, biasanya kan dapat input laporan itu dari yang di lapangan. Nah, jadi maksudnya kadang teman-teman di lapangan itu kan tidak bisa mengidentifikasi pasti. Jadi cuma desa, kecamatan, sama kabupaten. Oh iya. Ya, itu nanti anu Pak Takim jadi masukan buat kami untuk nanti kita kita sempurnakan lagi ya. Kendalanya di lapangan seperti itu. Jadi untuk petugas di lapangan itu untuk informasi detailnya belum bisa menginputkan gitu ya, Pak ya? Jadi petugas posko itu kan ada yang di lapangan, ada yang di kantor, Mas. Yang di lapangan itu kalau ngetek lokasi sudah pasti bisa. Cuma yang petugas, kalau yang mau melaporkan adalah petugas yang di kantor, sedangkan lokasinya itu jauh, itu kan dia nggak bisa ngetek lokasi wong dia jaga di kantor. Nah, masalahnya kan itu. Oke, nangkep. Jadi petugas lapangan bisa ngetek lokasi, terus nanti bisa diedit dari teman-teman yang piket gitu ya, Pak ya? Enggak, maksudnya gini. Petugas posko itu ada dua, Mas, yang lapangan sama yang di kantor. Kalau yang mau lapor banjir itu yang di kantor, atas informasi yang di lapangan. Misalkan yang di lapangan ini pas nggak bawa HP, jadi nggak bisa itu. Cuma informasikan ada banjir di desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini. Nah, untuk lokasi itu kan ini berdasarkan Google Map. Google Map ya. Jadi kalau masukkan lokasi tanpa Google Map bisa nggak? Lokasi tanpa Google Map. Ya. Itu bisa sih Pak untuk detail lokasinya di desa sama kecamatan sama kabupaten kotanya itu bisa diedit. Cuman untuk lokasi terkininya tetap digeser-geser sih Pak lewat itu. Berarti nanti gini aja Mas. Yang penting itu kan kita desa, kecamatan sama kabupaten. Lokasi untuk koordinat itu mungkin nanti opsional saja. Dibikin opsional saja. Oh, iya, jadi yang harus wajib diisi desa, kecamatan sama kabupaten. Oh gitu Pak. Ya, yang koordinat berdasarkan Google Map itu nanti opsional saja. Bisa disertakan atau tidak gitu. Iya. Oke. Nanti bukan wajib diisi gitu loh. Oh gitu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah untuk lokasi latitude dan longitudenya itu bisa opsional, bisa opsional atau aja, tidak gitu ya. Gitu ya, Mas Hakim ya. Oke, terima kasih masukannya. Terus kita lanjut ke mobilnya, Mas. Coba kita login dulu. Perlu akses ya.
Oke, Mas Bayu bisa login pakai username sama password yang dibuat tadi. Oke, login berhasil. Jadi prosedurnya menambahkan petugas itu seperti itu dari back office, nanti ditambahkan data-data usernya, baru bisa dibuat login ke aplikasi. Nah, itu ada beberapa pelaporan. Coba masuk ke pelaporan, Mas. Nah, itu kalau kita login, otomatis nama pelapor sama nama instansinya itu otomatis terisi sesuai data yang telah diinputkan tadi. Nama instansinya masih default DPUS Dataru Provinsi Jateng, alamat pelapornya Ungaran Barat sesuai tadi, nomor teleponnya tadi tidak diisi ya. Terus ini waktu lokasi. Nah, yang membedakan antara user yang bisa login atau tidak bisa login nanti isiannya. Coba Mas Bayu ke bawah lagi. Nah, itu ini jadi kalau di user umum perkiraan dampak bencana ini tidak ada. Jadi 1, 2, 3, tiganya itu setelah waktu dan lokasi langsung keterangan tambahan. Jadi seperti itu. Jadi bedanya user yang mengakses aplikasi sama user umum yang mengakses aplikasi bedanya di isian formnya. Jadi untuk user yang bisa login, isian formnya bisa lebih detail berkaitan dengan data teknis di lapangan. Kira-kira dari saya seperti itu, mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan bisa lewat chat atau langsung saja, atau nanti bisa menghubungi kami di tim teknisnya nanti. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Anas lagi, mungkin kalau ada pertanyaan atau... Nggih, matur nuwun Pak Gusman. Teman-teman semuanya, seperti itu alur kerjanya. Kemudian untuk mohon maaf untuk teman-teman dari PUPR Kabupaten Kendal dan BPBD Kabupaten Kendal memang masih aksesnya masih di lewat Android ya, belum kami set untuk admin di web karena untuk web dinas itu memang di intern dinas kami. Nah, untuk teman-teman dari Kendal nanti bisa menginput lewat Android. Dan yang kedua Bapak Ibu ini seperti yang disampaikan Pak Agusman tadi untuk mengakomodasi namanya aplikasi ya, aplikasi atau program itu kan selalu berevolusi ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permintaan stakeholder terkait sehingga ini nanti terus berkembang. Dan nanti silahkan diikuti saja. Ini yang kami posting di Play Store, ini versi 1. Nanti akan ada penyempurnaan lagi untuk versi 2-nya. Nah, selanjutnya kami persilahkan untuk kita berdiskusi. Ya. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan terkait aplikasi ini yang masih dalam tahap awal. Jadi masih banyak kekurangan sehingga nanti akan kami perbaiki sesuai dengan masukan-masukan yang ada. Monggo, kami persilahkan. Dari Kendal dulu mungkin, teman-teman Kendal, PUPR atau BPBD Kabupaten Kendal. Dari PUPR Kabupaten Kendal, ada mboten? Mute-nya dibuka, Mas. Udah ya. Oh. Monggo PUPR Kabupaten Kendal. Bu, siapa ini? Ada masukan kira-kira, Bu? Halo?
PUPR Kabupaten Kendal? Belum masuk, Pak. Yes, ampun, sudah terdengar. Belum bisa login. Putus-putus, Bu. Belum bisa login. Oh, memang kalau untuk Kabupaten Kendal, yang apa namanya? Jadi yang bisa diakses oleh teman-teman Android saja. Kalau yang dari web dinas belum bisa. Karena fasilitas pusdata. Tapi yang dari Android sudah bisa, Bu ya. Sudah bisa download dari Play Store-nya ya, Bu ya. Kalau download sudah. Oke, terus input untuk pelaporan selesai sampai dengan pengambilan foto sudah dicoba, Bu. Halo? PUPR Kendal? Ini tampaknya jaringannya yang bermasalah di PUPR Kabupaten Kendal. Kita skip dulu. Lanjut ke teman-teman BPBD Kabupaten Kendal. Halo? BPBD Kabupaten Kendal? BPBD Kabupaten Kendal, halo? Ya Pak, halo Pak. Oke. Sudah bisa mendownload dari Play Store ya, Bu ya? Sudah Pak, aman Pak. Oh iya, aman. Oke. Matur nuwun. Iya. Kemudian dari teman-teman Balai PSDA, ada yang mau ditanyakan? Nah, gini. Info tambahan ya teman-teman, terutama yang dari Balai PSDA. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Untuk piket banjir nanti yang insya Allah dilaksanakan mulai Oktober, itu nanti apakah cukup pakai ini saja Pak? Jadi gini, grup posko banjir yang WA itu tetap ada. Nah, apakah format ini nanti ketika sudah lapor ini kemudian cetak dalam bentuk PDF kemudian bisa dilaporkan bisa, tapi tetap karena kan gini ya, yang sudah berjalan selama ini kan grup WA itu, jadi itu tetap dilaksanakan yang di grup WA, yang apa namanya, apakah format ini nanti menggantikan format A itu masih kita diskusikan karena kami juga belum koordinasi lebih lanjut dengan Bapak Kepala Dinas, apakah ini nanti bisa menggantikan format A, karena terkait dengan teman-teman BBWS juga yang lain, kami juga belum koordinasi. Tapi nanti intinya yang laporan seperti biasanya melalui grup WA itu jalan, dan kami minta yang aplikasi ini juga dijalankan. Tapi mungkin nanti ada pemikiran dari teman-teman, wah nambahi gawean. Ya memang seperti itu. Nanti kita usahakan secepatnya agar ini bisa terintegrasi gitu loh. Jadi yang grup WA dengan ini nanti bisa terintegrasi dengan baik. Karena yang sudah kami sampaikan tadi bahwa ini adalah awal, jadi masih banyak kalau aplikasi itu bug-bug atau bug atau error-error yang nanti kita temui. Makanya yang manual melalui grup WA itu masih tetap jalan untuk membackup aplikasi ini. Monggo teman-teman dari Balai PSDA, ada yang mau ditanyakan?
Atau kita kembali dulu ke PUPR Kabupaten Kendal yang download dari Play Store sudah Bu ya. Terus kemudian Bisa Pak, sudah bisa. sudah dicoba input sampai dengan pengambilan foto Bu? Belum dicoba. Oh, Ini baru masuk, oh ya. tapi nggak bisa masuk soalnya belum dapat user ID sama password. Oh ya, untuk user ID sama password, memang itu untuk intern yang kami Bu dari Kalau yang untuk login lewat Android Pak. terkait posko banjir. Yang untuk teman-teman di kabupaten, kami memfasilitasi yang pelaporan melalui Android saja, bukan dari yang apa namanya website. Pakai email. Ya, tapi sama Bu, nanti laporan panjenengan via Android itu nanti juga sampai ke website kami sehingga bisa dibuka juga. Ngoten nggih dari PUPR Kabupaten Kendal. Nggih, matur nuwun. Nggih. Lanjut dari teman-teman Balai PSDA yang lain ada masukan? Enggak ada, nggih. Ini chatnya apa ini? Hanya Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ada laporan dari masyarakat masih di wilayah Pemali Jamal untuk desa, lokasi desa, kecamatan masuk di wilayah kami Pemali Jamal. Apakah untuk data rekapitulasinya otomatis masuk ke wilayah Pemali Jamal atau tidak, Pak? Oke, baik. Untuk rekapitulasi masyarakat, terus untuk menghindari adanya hoax, Pak, biasanya kan banyak seperti itu lapor-lapor yang seperti hoax, Pak. Oh, oke. Matur nuwun. Jadi rekap yang kami tampilkan itu memang belum bisa di breakdown per balai, Bu. Sudah Mas ya? Baru bulan ya? Ya, baru bulan. Jadi dalam 1 tahun itu Januari itu kejadian banjirnya berapa, Februari berapa. Jadi masih belum bisa kita breakdown per balai. Tapi ini masukan bagus, Bu Yanti, nanti coba kami kembangkan, nanti bisa di breakdown sehingga nanti rekapnya itu bukan hanya bulan tapi juga balai. Jadi balai itu dalam 1 tahun ini kejadiannya sudah berapa. Terus kemudian yang hoax itu memang resiko kita memang seperti ini Bu Yanti. Jadi ketika kita sudah membuka keran kebebasan untuk melaporkan ya seperti lapor GUP itu, yes, semuanya masuk, yang benar atau yang enggak benar masuk, dan memang tugas kita memverifikasi apakah laporan itu benar atau tidak. Jadi misalkan ada nih, ketika kita buka aplikasi di Android, ada pelaporan Sungai Gung meluap. Nah ini memang tugas kita di posko banjir untuk memverifikasi di lapangan apakah sudah benar. Jadi kedudukan masyarakat di sini memang untuk membantu menginformasikan kejadian banjir yang ada di lapangan. Tapi untuk memverifikasi tetap tugas kita sebagai petugas posko banjir untuk memverifikasi kejadian itu. Kira-kira seperti itu Bu Yanti. Nggih. Nggih. Monggo yang lain dari teman-teman yang lain. Enggak ada nggih? Nggih, kalau enggak ada
kami cukupkan sekian, dan intinya bahwa ini adalah baru perkenalan Bapak Ibu, perkenalan aplikasi yang kami buat, dan kami sadar bahwa aplikasi ini banyak kekurangannya, dan kami hanya ingin user friendly-kan ya, memudahkan pelaporan banjir itu dalam sebuah aplikasi Android. Karena selama ini yang berbasis web itu, yang format A itu kelihatannya kok tidak jalan, dan masyarakat juga tidak bisa membantu melaporkan banjir. Maka kita fasilitasi dengan ini, jadi masyarakat nanti juga bisa melaporkan. Kemudian yang kedua, mohon izinnya juga, nanti kalau hari ini itu adalah acaranya pendampingan kepada petugas posko banjir. Insya Allah minggu depan itu hari Kamis kita adakan sosialisasi. Jadi targetnya bukan kepada petugas, memang targetnya adalah pada pimpinan OPD bahwa kita punya aplikasi ini. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa semuanya tahu dan bisa memberikan masukan agar aplikasi ini paling tidak bisa mengakomodasi kebutuhan dalam pelaporan banjir maupun pelaporan penanganan. Kami pikir itu. Sebelum kami tutup, Bapak Ibu mohon mengaktifkan video kameranya untuk kita berfoto bersama dulu. Oh nggih, ini ada link absensi. Link absensinya mohon diisi, Bapak Ibu. Nggih, sambil mengaktifkan video kameranya, itu di absensi mohon untuk diisi. Nggih, karena saya juga ngisi ini. Nggih. Sudah diambil fotonya, Mas Bayu? Di screenshot Mas Bayu? Seluna tolong diaktifkan kameranya teman-teman Seluna. Kita foto dulu, nggih. 1, 2, 3. Nggih. Sampun, mohon diisi Bapak Ibu nggih anunya. Absensinya. Baik. Sampun diisi nggih absensinya. Dari PUPR Kendal, BPBD sampun nggih. Sampun nggih. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya yang sudah kersa ngrawuhi, Pak Takim dari Bodri Kuto yang sudah hadir secara langsung, kemudian dari BPBD Kabupaten Kendal, dari PUPR Kabupaten Kendal, Balai PSDA Sejateng, dan teman-teman tim efektif yang sudah mempersiapkan kegiatan ini mulai dari pagi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.